Zahwa dan Alia Mansaid, kedua putrinya sudah angkat tangan menghadapi kebiasaan buruk ibunda mereka. Dengan barang bukti 0,78 gram sabu dan tingkat kecanduan yang cukup berat, berapa lamakah Reza menjalani direhabilitasi? Dan apa kata sejumlah sahabat selebriti tentang noda hitam narkoba yang menodai karir musik Reza? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas kasus narkoba yang menjerat Reza Artamevia dan sejumlah selebritis lainnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Itulah video terakhir yang dibuat penyanyi Reza Artamevia sebelum ia terjerat kasus narkoba untuk yang kedua kali. Pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu harus berpisah dengan keluarga, sahabat, dan segenap penggemarnya lantaran terciduk oleh Satres Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur 4 September lalu dengan barang bukti sabu seberat 0,78 gram plus hasil tes urin yang positif mengandung amfetamin. Reza sempat dijebloskan ke tahanan Polda Metro Jaya. Tapi yang menarik perhatian netizen, Reza tampak percaya diri ketika tampil dalam press release yang digelar polisi. Dengan seragam khas tahanan berwarna orange, Reza meminta maaf kepada sejumlah pihak yang merasa kecewa dengan perbuatannya. Izinkan saya Reza Artamevia pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Mesye atau Omi dan Papa atau Adi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bom, kemudian ada korek api. Keterkaitan semuanya. Kepada tim penyidik, Reza yang sudah resmi menjadi tersangka mengaku baru 4 bulan mengkonsumsi sabu. Ketika sepi job dan lebih banyak di rumah, Reza tergoda mengkonsumsi sabu untuk meredam perasaan galau tingkat dewa. Hanya saja, Inyoman Adiperi, Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS, menilai alibi Reza terlalu dibuat-buat. Inyoman yang pernah berkongsi dengan Reza dalam meringankan kasus narkoba yang menjerat Gatot Brajamusti sangat tahu bahwa Reza adalah pemain lama di jagat barang haram. Inyoman yakin persoalannya bukan karena sepi job memicu perasaan stres, tapi karena Reza memang tak sungguh-sungguh ingin sembuh dari kecanduan psikotropika. Saya rasa ini faktor ketidaksungguhan dia untuk menata diri, untuk mencoba memperbaiki diri, betul-betul ingin pulih dari ketergantungan. Banyak mantan-mantan dari relawan organisasi kita bahkan bukan lagi pakai sabu ya, sudah pakai suntik pun dia dengan keteguhan hati dia mampu untuk bisa pulih. Kalau sepinya job mungkin tidak hanya Reza, ya orang yang kayaknya berkali-kali dari Reza pun sekarang juga dalam keadaan tidak stabil, bahkan ada yang bangkrut, bahkan banyak karyawannya dikeluarkan. Tapi itu semua bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya dan Tuhan itu bertindak untuk kita. Jadi pelarian kita dalam keadaan
sepi job atau keadaan pandemi gini kan kita nggak cuma hidupnya Reza aja, semua manusia di dunia loh, bukan hanya Reza, di dunia semua mengalami hal yang sama ya. Saya juga sebagai desainer sepi job. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Entah kenapa, Inyoman yang pernah bersahabat dengan Reza sekarang seolah berubah menjadi seteru. Mungkin saja persoalan lama di mana Reza seolah melupakan Gatot Brajamusti, mantan guru spiritualnya, membuat Inyoman merasa prihatin. Tak heran, ia berharap Reza mendapat hukuman setimpal, tidak mendapatkan keringanan hanya karena nama besarnya di industri hiburan. Mohon doanya, sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Reserse Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Karena bagi kami, orang-orang yang menggunakan narkotika tidak melaporkan diri sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, tidak melaporkan diri, dia adalah pelaku kriminal murni. Artinya apa? Artinya Reza ini tidak melaporkan diri sesuai dengan aturan hukum PP 25 tahun 2011. Berarti polisi harus menegakkan aturan seadil-adilnya, yaitu untuk tidak memberikan ampunan bagi orang-orang seperti kasus-kasus Reza. Dengan barang bukti lebih dari setengah gram sabu yang notabene termasuk psikotropika golongan 2, Reza terancam hukuman berat. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut Reza bisa dijerat pasal 112 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Pasal ini persangkatan terhadap yang bersangkutan karena ini masih baru kita mendalami terus. Di pasal 112 ya, ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara.